Kalau nggak mau punya utang, nggak mau punya segala macam, ya Jadi kalau ada temen susah, gue seneng. tetap seneng gitu. Seneng lah. Lu mending milih minjem sama temen atau sama saudara. Gua saudara nggak kenal dulu. Jadi nggak bisa minjem. Iya, emang gak punya duit saudara gue. Gue tanya, lu minjem duit sama gue? Minjem berapa? 3 juta. 3 juta cukup? Atau gini, lu kan punya utang sama dia? Iya. Enggak. Nah itu tadi minjem. Dulu kok. Ini biasanya kalau udah mau maghrib mau takut mau lagi kelas lu. Ini kenapa jadi bego gitu. Terus lu kapan balikin yang 500? Hah? Pelan lagi lah, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pertanyaannya lu yang gopek kapan balikinnya? Apa? Diulang lagi deh, biar habis sampai maghrib. Sampai Isya nggak kelar-kelar. Punya duit, nggak punya duit, pusing. Punya duit bayar utang, nggak punya duit bingung beli ini itu. Ada nggak sih yang begitu? Banyak, bukan ada nggak banyak. Kalau nggak mau punya utang, nggak mau punya segala macam, ya nggak usah punya duit, kan begitu beres. Iya. Duit itu kan doa, usaha, ikhtiar, takur. Wah, Ya, takur kan takwa dan terukur bisa. bersyukur. Takwa kita harus terukur dulu. Takwa terhadap siapa? Kadang banyak orang yang bertakwa terhadap sesama manusia. Nggak ada. Ada. Lu doang tuh semua. Justru Orang ada. bayang. Itu orang-orang korporat takwa terhadap atasannya doang. Takut sama atasan. Iya, ya kan? Dia lebih takut sama atasannya daripada Tuhannya ya. Iya. Biasanya yang cerewet tuh yang nggak punya duit dah. Iya. Karena dia pusing mau ngapain gitu. Mau nggak mau. Justru emang kita nggak ada duit puyeng, ada duit puyeng. Makanya ketika kita lagi nggak ada duit, ngopi. Punya duit, ngopi. Dengan kita ngopi, orang nggak tahu tuh kita punya duit apa enggak. Ngerti nggak? Kalau orang kebiasaan nggak punya duit nggak kemana-mana, punya duit belanja. Iya. Berarti ketika lagi nggak kemana-mana, orang nggak punya duit tuh, gitu kan? Kebaca. Asumsinya. Kebaca. Makanya kalau gua lagi punya duit ngopi, nggak punya duit ngopi. Jadi di saat gua ngopi orang nggak tahu tuh gua punya duit apa enggak. Gitu. Tapi kelihatan kok dari wajah lu. Ya kan kadang kan wajah gua di blur. Enggak. Ya di blur, kalau gua lagi di Jepang di blur, lagi di Amerika di blur. Kadang kan gua main BF biasanya. Makanya kawan susah kawan seneng gue seneng. Ya itu kan kemarin udah dibahas tuh soal nggak apa-apa, dipertegas lagi supaya lebih jelas ini mengenai duit. Seperti Kawan yang susah kemarin gue juga kita seneng. nonton. Iya. Jadi kalau ada temen susah, Gue seneng. tetap seneng gitu. Seneng lah. Bertahan. Iya. Kalau lo susah, terus gue susah juga, siapa yang menghibur? Nih Pak, kita kalau ngomongin duit ini, kita memang tidak bisa dipungkiri nih. Nggak bisa Ya, jauh. kalau nggak bisa dipungkiri pungkanan. Iya, itu ada. Tapi nggak bisa pungkanan bang, karena nggak semua orang itu tidak kidal. Oh iya. Iya, kalau yang kidal disuruh pungkanan pun tidak akan bisa. Orang kalau cowok tuh biasanya pakai anting sebelah kiri. Biar katanya apa? Preman. Nah, kalau kanan, Apa? gaya. Banci kidal. Tapi Bang Tepun justru salah. Hah? Anting itu bukan sebuah benda yang dipakai untuk wanita sebenarnya. Anting ini sebenarnya binatang. Jadi anting ini adalah semut yang berpikir. Anting. Iya, itu makna sebenarnya bang. Oh, bahasa Ting. Inggrisnya semut, ting benda. Ting berpikir. Iya, berpikir. Ting. Iya. Iya benar. Jadi anting itu sebenarnya bukan buat dipakai di telinga, tapi memang itu ada semut yang berpikir. Di tanah di lubang gitu ya. Iya, karena mungkin kenapa orang pakai anting, pakai semut yang berpikir, karena dia itu udah kepentok dengan ide. Jadi karena dia malas mikir, akhirnya dia pasang anting kur. Justru Tapi orang-orang yang nggak mau pasang anting berarti dia nggak mau mikir. Justru salah. Kalau orang yang bilang mentok ide bang ya, itu adalah orang-orang yang bukan kreatif. Terus? Ide itu tidak terpaku atau tidak terpatri oleh tembok. Jadi tidak akan pernah mentok. Tidak ada batasnya. Tidak Ngomongin ada ide pernah nggak lu? batasnya. Punya ide minjem duit sama temen, minjem duit sama saudara. Nah kalau misalnya ada dua pilihan nih, lu mending milih minjem sama temen atau sama saudara? Pak Gue. Temon. Siapa nih? Teman apa gua? Pak Temon. Sama saudara lah. Karena kan duit itu nggak kenal saudara. Nah, ini kalau gue ya, kalau gue prinsip atau statement duit nggak kenal saudara itu gue hilangkan. Tapi justru saudara nggak kenal duit. Kan biasanya orang duit nggak kenal saudara.
Kalau gua saudara nggak kenal duit. Jadi nggak bisa minjem dong. Iya, emang nggak punya duit saudara-saudara. Saudara nggak kenal duit, jadi nggak bisa minjem ya. Karena kalau minjem sama teman kadang-kadang kita kalau misalnya nggak dikasih malu ya kan. Gini Pak, kalau gua insya Allah sih jangan minjem. Tapi emang kalau udah parah baru minjem. Kayak orang nih sering minjem misal ke kita nih, ada caranya biar orang itu nggak minjem ke kita. Pertama, gimana? minjem dong duit lo, besok gue ganti. Pertama nih kata dia, ya gue bilang ya udah nunggu besok aja, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kan besok dia punya duit. Pertama. Kedua, kalau misalnya kita mau nolak nih, minjem duit lo dong, bro, gue ada duit butuh berapa? 2 juta misalnya. Ada gue 2 juta, tapi gue bukan yang nggak mau minjemin lo. Ketika gue minjemin elu, gue ini orang yang nggak tahu caranya untuk nagih utang gitu. Itu penolakan secara halus. Iya. Kalau gue beda lagi. Gue tanya, lo minjem duit sama gue? Minjem berapa? 3 juta. 3 juta cukup? Cukup. Nah udah ngapain minjem sama gue? Kan duit cukup. Kalau bilang kurang, ya berapa? Minjem berapaan gitu. Tapi ada satu solusi lagi. Kalau kita mau dapat 3 juta jangan ke Bang Temon karena jawabannya seperti itu. Iya. Misalnya sebelum kita punya proyeksi nggak punya duit dan mau minjem duit nih, kita harus perbanyak teman dulu. Perbanyak teman karena apa? Ketika kebutuhan kita 3 juta, kita punya teman tuh 30, minjem aja 100.000, 100.000, total 3 juta dan orang itu tidak akan nagih 100.000 doang. Oh iya. Itu caranya. Malu, dia juga nggak malu, istilahnya malu juga mau nagih gitu ya. Iya. Ya cuma 100 doang. Bisa lagi nih, gue punya 30 orang kan, butuh 3 juta minjemnya. Minjem cepet dulu Din, besok gue ganti. Cepean yang nggak kepake. Nggak mungkin, setan. Cepet nggak kepake, cepet masih kepake. Ya emang duit nggak kepake sama setan, orangnya aja yang nggak beres. Ya cuman kelakuan kayak setan. Jika kelakuannya doang. Bisa begitu. Tapi gini, kalau saya punya ide sih waktu itu secara tidak sengaja menemukan ide cemerlang. Nah Karena kalau misal gini Pak Temon, kalau misal kita minjem sama Pak Temon nih 500 atau 1 juta ya kan, kita nggak bisa balikin, malu, ketemu nggak enak kalau misalnya masih punya utang kan. Nah akhirnya kita bikin sistem kayak ya mungkin kasarannya arisan kali ya. Arisan terserah mau berapaan gitu, 100-an kayak atau 50-an kayak, dan ini dikocoknya 1 minggu karena bukan untuk arisan, bisa untuk komunikasi, untuk silaturahmi. Kalau 1 bulan mungkin hitungannya itu kayak arisan lah gitu kan ya, per mingguan, jadi hanya untuk ngumpul. Nah di situ kita bisa dapat duit. Arisan. Dari yang kasarannya arisan itu tadi. Jadi kita nggak perlu minjem Kor. Jadi lebih gampang gitu. Kalau gue justru menghindari arisan. Kalau gua, karena kan arisan itu tujuannya apa? Silaturahmi. Silaturahmi banyak caranya selain arisan. Kalau gua ini Ya bukan. Kalau ini silaturahmi justru nomor 2. Ya iya, misalnya yang terpenting di sini adalah duitnya. Ya iya, misalnya nih tujuan muridnya dulu nih, arisan itu silaturahmi. Pada umumnya. Silaturahmi banyak caranya. Terus sekali lagi arisan biar duit. Justru dengan arisan itu bisa terjadi konflik internal. Banget. Nah, itu kan pertama gara-gara duit, kedua silaturahmi pecah. Iya. Gitu. Itu sebenarnya kita kembalikan ke orangnya sih, meskipun bukan Ya kan tanpa kita butuh arisan. duit kok kita kembalikan. Teman-teman. Kalau misalnya memang orangnya itu nggak beres, di mana arisan itu tujuannya yang pertama tadi memang untuk silaturahmi, ya udah pasti dia nggak akan beres tanpa arisan pun. Kalau misalnya memang dia udah punya niatan nggak beres, misalnya pinjem nih, nggak balik-balikin nih, sama aja nanti bisa renggang silaturahminya. Gua pinjem duit. Ya gua kalau pinjem duit selalu gua balikin. Tetep aja dimaki-maki gua, diomongin. Begini doang itu. Tetep gitu doang. Minjem duit apaan? Ya duit. Nih ngasih minjem duit. Cap, minjem duit dong gua cap. Ya minjem. Sini ke gua. Ini buat mau beli makan kucing. Hah? Buat beli makan kucing. Ya gua minjem nih. Ya nggak bisa, ntar kalau misalnya lu ambil lu pinjam nih nggak jadi. Atau gini, lu kan punya utang sama dia. Enggak. Nah itu tadi minjem. Iya, Takor dia mau praktekin Pak, tapi ternyata dia salah. Ulang lagi. Gua mau minjem nih. Minjem. Bukan Udin mau minjem sama Mas Takor. Iya, ini kan mau minjem nih. Apa aku minjem judulnya? Nah, stop. Lu kan namanya utang harus balikin dong. Iya. Lu kalau mau bayar utang udah punya duit belum? Belum. Belum.
kalau udah punya duit lu bayar utangnya dong. Nanti kan ini mau dipakai dulu. Bahaya kalau kayak Bahaya. gitu. Kalau udah punya duit nanti lu bilang nanti dong ini ribet. Mumpung ada duitnya lu balikin. Nah kan saya sudah menyangka seperti Ya itu. iya, nah, Kalau lu sudah ada udah sudah punya balikin. Contoh lagi, Nah. misalnya nih, Bang Udin punya 200.000 nih ya, nih 200.000 nih, ya kan? Bang Udin, lu punya duit 200.000 nih, gue minjem 500.000 dong. Terus lu bilang kan, Kasih 200. kasih 200. Terus gue pasti kan gue ngomel nih, lah kok Bang Udin, gue minjem 500 dikasih 200. Berarti dia punya utang 300. Berarti lu punya utang 300 sama gua. Gitu. Ya, jelas ya? Ini kan lu punya duit nih, nih lu perhatiin nih. Pelan-pelan deh. Lu pelan-pelan deh. Biar terasa. Raden siapa ngomong sama dia, Bang? Emang pelan-pelan. Bang Udin kan megang duit 200. Gua datang nih, assalamualaikum. Jawab dulu, assalamualaikum. Kur, ntar dulu Kur. Ini biasanya kalau udah mau maghrib mau takut mulai ikhlas loh. Ini kenapa jadi bego? Iya, Udah, biar jelas. Makanya pelan-pelan. Bang Udin megang duit berapa? 200. 200.000. Lu pinjam. Gua datang nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Keluar Udin, Kur. Ya. Bang Udin, maaf, aduh, pas banget lagi megang duit nih, Bang Udin, saya minjem dong. Lo tanya dong. Minjem berapa? Minjem berapa? Pinten Kur. Iya kan, aku bilang 500.000 Bang Udin. Ya, aku Ada yang punyanya cuma 200. 200 Ya ya. nggak apa-apa deh. Ada. Berarti kan Ah, kurang punya utang dong. 300.000. Iya. Oh, gitu. Kan gua minjemin 500, lu ngasih 200. Lu kurang 300, berarti lu ngutang sama gua. 300. Iya, kapan lu mau balikin? Nah. Terus lu kapan balikin yang 500? Hah? Pelan-pelan lagi dah, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Biar terasa. Ini nggak mudeng, Bang. Iya, iya. Lu megang duit 200.000. Coba deh pelan-pelan nih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Minjem duit dong, Bang. Berapa? Gopay aja, Gopay 500. Ya ini cuma ada 200 Oh, doang. ya udah nggak apa-apa. Berarti ente punya utang sama aneh 300.000. Kan 200, lu butuhnya 500 kan? Iya, makanya lu ngasih 200. Oh. Makanya kan gua butuh 500, lu ngasih 200.000 doang. Berarti lu ngutang sama gua Kurang 300.000. 300, iya, ntar Kapan lu mau ngasih ke gua utangnya? Besok. Ya udah besok gua tungguin. Iya. Dosa lu kalau utang nggak dibayar ya. Iya, bener dong. Tuh. Pertanyaannya lu yang gopek kapan balikinnya? Nah, Apa? diulang lagi deh biar habis sampai maghrib. Sampai Isa nggak kelar-kelar. Justru nggak kelar-kelar. Kan yang mau minjem duluan dulu, Kur. Tapi kan lu kurang 300 ke gua. Oke, ulang tes lagi, Oke, tes ulang. lagi. Nah, Apa? ini. Nih. Wah sekarang udah punya ide nih nemu. Waalaikumsalam, masuk. Ya, Bang Udin, kenapa? Udah tahu dari tampang-tampang lu ini, lu kayaknya mau pinjem duit nih sama gue, udah tahu. Duit lu berapa? Lu mau minjem duit kan? Iya, cuma duit lu ada berapa? Ada 200. Oh, duit saya lebih banyak, Bang Udin. Makan ini jancok. Enggak kan mau minjem 500. Lu sekarang punya duit. Oke, lu mau pinjem duit, Kur? Iya. Berapa? 500.000. 500.000. Iya. Rencana kapan balikin? Karena tadi Bang Teman udah bilang tuh. Iya, rencananya balikinnya kapan? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah, cuman lu punya duit berapa? Enggak, 2 hari lagi mau balikin. Iya, ada ada. berarti. Ada. Ya udah tungguin aja 2 hari lagi gitu kan beres. Tapi kan butuhnya selesai. sekarang. Pak, ada temen mau minjem duit 500 ya, cuma ada 200. Di Pak Jul, ini nggak ngerti nih. Masalahnya Nih. saya dituduh punya utang malah. Pak Jul, kan Bang Udin megang 200.000. Saya butuh 500.000. Bang Udin minjem duit 500, lo adanya berapa? 200. 200.000. Kasih, Berarti kan Bang Udin punya utang 300 ya ke saya ya? Iya, kapan mau balikin? Kok dibalik? Ya, nggak paham juga. Ya, supaya utangnya 500 gitu loh. Ini kayaknya kalau misalnya lu yang minjem, gua harus bikin surat perjanjian dah, Gor. Ah, udah nggak usah pakai janji lo, janji adalah hutang, lo aja masih punya utang sama gua.